Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Marilah kita belajar bangun ruang agar mudah mengingat. Mari kita nyanyikan dengan lagu Anak Kambing Saya. Marilah teman belajar bersama. Kita mengenal macam bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama. Ada kubus dan balok, kerucut, bola tabung, 5 segi 3 dan 5 segi 4. Ada prisma segi 3, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Marilah teman belajar bersama. Kita mengenal macam bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama. Ada kubus dan balok, kerucut, bola tabung, 5 segi 3 dan 5 segi 4. Ada prisma segi 3, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Kubus dan balok. Yang pertama, pengertian. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling sejajar atau berhadapan dan berukuran sama. Sisi, rusuk, dan titik sudut. Perhatikan kelasmu. Yang pertama, berbentuk bangun ruang. Apakah ruang kelasmu? Balok atau kubus? Yang kedua, saat ini kalian berada pada bagian mana dari ruang kelasmu itu? Bagian dalam atau bagian luar? Yang ketiga, bagian dalam dan luar kelasmu dibatasi oleh beberapa dinding, bukan? Dinding itu merupakan batas yang memisahkan bagian dalam dan bagian luar ruang kelas. Berapa banyaknya dinding itu? Bagaimanakah bentuknya? Yang keempat, apakah ruang kelasmu hanya dibatasi dinding-dinding saja? Yang kelima, apakah langit-langit dan lantai kelasmu merupakan batu ruang kelasmu? Mengapa? Titik sudut. Perhatikan kembali ruang kelasmu yang merupakan model bangun ruang. Coba amati, apakah 3 rusuk yang berpotongan di 1 titik? Jika ada, sebutkan dan berapa lengkungnya. Pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang membentuk suatu titik. Titik yang demikian ini dinamakan titik sudut. Berikan contoh titik sudut pada ruang kelasmu. Titik sudut adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Titik sudut pada kubus dan balok berjumlah masing-masing 4 buah. Perhatikan gambar di samping berikut. Ada titik sudut rusuk sisi kubus dan pada balok. Sisi-sisinya, sisi ABCD, ABFE, ADHE, EFGH, DCGH, dan BCGF. Rusuk-rusuknya, garis AB, garis EF, garis GH, garis CD, garis BC, garis FG, garis EH, garis AD, garis AE, garis BF, garis CG, dan garis DH.
Titik sudutnya titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pemberian nama kubus dan balok. Apabila dua buku tebal ditumpuk seperti ditunjuk pada gambar di samping, maka buku tersebut membentuk balok. Bila titik sudut-sudut diberi tabel dengan huruf T, U, P, W, P, Q, R, dan S, sebutkan nama sisi alas dan sisi atasnya. Nama apakah yang sesuai untuk balok itu? Kubus dan balok selain mempunyai nama sesuai bentuknya, juga mempunyai nama lain sesuai dengan nama sisi alas dan atasnya. Perhatikan gambar balok berikut. Balok di samping dinamakan balok KLMN, PQRS dengan sisi alas KLMN dan sisi atasnya PQRS. Catatan, pemberian nama balok atau kubus diawali dari nama sisi alas kemudian nama sisi atas dengan urutan penyebutan seperti cara di atas. Menggambar kubus dan balok pada kertas berpetak. Menggambar balok, misal akan digambar balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran 4 satuan kali 3 satuan kali 2 satuan. Langkah yang pertama, menggambar sisi balok bagian depan yang berbentuk persegi panjang ukuran 4 satuan kali satuan, yaitu persegi panjang ABFE. Sisi ABFE ini merupakan bidang frontal. Langkah yang kedua, menggambar sisi balok bagian belakang yang berbentuk persegi panjang ukuran 4 satuan kali 3 satuan, yaitu persegi panjang DCGH. Perhatikan rusuk yang berhalangan pandangan, yaitu garis DC dan garis DH digambar putus-putus. Sisi DCGH ini merupakan bidang frontal. Langkah yang tiga, menggambar rusuk-rusuk mengarah dari depan ke belakang, yaitu garis AD, garis BC, garis FG, dan garis EH. Perhatikan rusuk garis AD digambar putus-putus. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa rusuk garis tersebut terletak di belakang persegi panjang ABFE. Unsur-unsur pada kubus dan balok. Yang pertama, kesejajaran. Contoh, garis AB sejajar dengan garis CD. Garis CD sejajar dengan garis AD. Garis EF sejajar dengan garis GH, dan seterusnya. Yang kedua, berpotongan. Contoh, garis AB berpotongan dengan garis BC. Garis AD dibagi garis BF berpotongan dengan garis BC dan garis FG, dan seterusnya. Yang ketiga, bersilangan. Contoh, garis AB bersilangan dengan CG. Garis BF bersilangan dengan garis GH, dan seterusnya. Yang keempat, tegak lurus. Contoh, garis AB tegak lurus dengan garis AE dan garis BF. Garis CD tegak lurus dengan garis CG dan garis DH, dan seterusnya. Mengidentifikasi diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kubus. 1. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Apakah yang terjadi bila dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk yang berbeda pada sisi A, B, C, D, yaitu titik sudut A dan C dihubungkan? Yang kedua, apa yang terjadi bila titik sudut D dan B dihubungkan? Yang ketiga, apakah masih ada pasangan-pasangan titik sudut lainnya yang bila dihubungkan akan membentuk ruas garis seperti pada permasalahan di atas? Ruang garis yang terjadi itu dinamakan diagonal sisi kubus. Balok. Pada balok PQRS, TUPW seperti pada gambar di atas, ruang garis PU, garis TQ,
garis QS, dan garis PR, dan seterusnya juga dinamakan diagonal sisi balok. Sebutkan diagonal sisi lainnya dan berapa banyak diagonal sisi balok itu. Diagonal sisi kubus atau balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada rusuk berbeda pada satu bidang sisi kubus atau balok. Jumlah diagonal sisi pada kubus atau balok adalah 12 buah. Diagonal ruang yang pertama, gambarlah kubus ABCD EFGH, hubungkan titik A dan titik G. Yang kedua, apakah garis AG terletak pada suatu sisi kubus? Berikan alasanmu. Garis ini disebut suatu diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Yang ketiga, mengapa disebut diagonal ruang? Yang keempat, ada berapa banyak diagonal ruang suatu kubus? Yang kelima, bagaimana kamu menghitungnya? Diagonal ruang pada kubus atau balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang masing-masing terletak pada sisi atas dan sisi alas yang tidak terletak pada suatu sisi kubus atau balok. Jumlah diagonal ruang suatu balok atau kubus adalah 4 buah. Bidang diagonal. Bidang yang diarsir yaitu bidang ABGH disebut bidang diagonal kubus ABCD EFGH. Sedangkan balok PQRS TUPW, bidang yang diarsir yaitu bidang TQRW disebut bidang diagonal balok PQRS TUPW. Bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Banyak bidang diagonal suatu balok atau kubus adalah 4 buah. Jaring-jaring kubus dan balok. Demikian juga pada kubus, bila diiris atau digunting pada rusuk tertentu dan direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring kubus. Seperti lihat di contoh gambar berikut. Jika suatu balok diiris, digunting pada 3 buah rusuk alasnya dan atasnya, serta suatu buah rusuk tegaknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring balok. Lihat di keterangan gambar. Ada tanda panah merah, itu namanya arah guntingan. Luas sisi kubus. Pernahkah kamu memperhatikan kumpulan batu bata yang akan digunakan untuk membangun rumah? Berapakah banyaknya sisi pada bentuk kubus gambar itu? Banyak sisi adalah 6, terdiri dari sisi depan dan belakang, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi atas dan bawah. Rumus luas sisi kubus, sehingga dimisalkan contoh, Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu? Bila panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Luas sisi kotak kado sama dengan luas sisi alas dan bawah ditambah luas sisi depan dan belakang tambah luas sisi samping kanan dan kiri.
L sama dengan 2P kali L tambah 2P kali T tambah 2L kali T. L sama dengan 2 kali 25 kali 20 tambah 2 25 kali 15 tambah 2 20 kali 15. L sama dengan 2 500 ditambah 2 375 ditambah 2 300. L sama dengan 1000 ditambah 750 ditambah 600. L sama dengan 2350. Jadi luas sisi kotak kado 2350 cm kuadrat. Volume. Bila panjang sisi kubus sama dengan S satuan panjang dan volume balok disimbolkan pi satuan volume, maka pi sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Volume. Perhatikan gambar ruang berbentuk balok atau disebut balok saja, seperti pada gambar di bawah ini dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm dengan tinggi 3 cm. Rumus perumus balok. Bila panjang balok sama dengan P satuan panjang, lebar balok sama dengan L satuan panjang, dan tinggi balok sama dengan T satuan panjang, dan volume balok disimbolkan pi satuan volume, maka pi sama dengan P kali L kali T. Contoh, pernahkah kamu lihat minuman teh atau susu yang dikemas dalam kotak? Hitunglah volume kotak minuman itu. Semoga materi yang telah Bu Maya sampaikan bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.